Oke, halo WhatsApp guys, balik lagi nih sama gue Stephen Biono di channel Bodybuilder. Jadi sekarang di kesempatan yang kali ini gue mau bahas soal topik masih tentang soal bulking, tapi yang biasanya suka ditanya sama orang-orang, bro, gue mau bulking, tapi gue maunya tetap six pack, gue maunya tetap absnya rip, kotak-kotak kelihatannya kering, serat-serat ototnya kelihatannya wow. Mau seperti itu, apalagi untuk teman-teman skinny fat yang kurus tapi perutnya buncit nggak kelihatan six packnya gitu loh. Jadi sebenarnya masih bisa atau enggak sih? Ayo gue langsung bahas aja di topik yang satu ini. Jadi sebelum itu jangan lupa juga kalian klik tuh tombol subscribe-nya, karena gue bikin video itu semua untuk kalian. Jadi jangan lupa kalian tuh klik biar kalian kalau misalnya gue bikin video itu nanti langsung kelihatan. Jadi kalian bisa langsung tahu, oh solusi permasalahan gue tuh ini ternyata nih buat bangun otot gitu. Nah biar gue tahu masalah-masalah kalian yang lainnya, jangan lupa juga klik di komentar di bawah. Komen aja apa sih masalah-masalah kalian, nanti kita akan bahas satu persatu. Gue lihat semua komen, tenang aja, dan kita akan bahas semuanya. Jadi jangan lupa juga loncengnya dinyalain biar kalian langsung tahu tuh. Nah oke, jadi langsung masuk ke topik pembahasan. Dan gua ini mau sharing-sharing juga karena ini berhubungan dengan gua dulu 8 tahun lalu, 2014 pas gua mulai gym SMA 2. Gua seperti kalian, pastilah semua begitu. Jarang banget gua ketemu orang gym yang awal-awal tuh maunya langsung jadi kuat raksasa kayak strongman. Gue belum ketemu ya kalau di Indo. Kalau di Barat gue ada ketemu. Tapi kalau di Indo bayangkan masih six pack itu kunci keberhasilan dalam fitness seseorang. Padahal sebenarnya lingkupnya tuh gede banget gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa. Jadi di sini gue mau sharing juga untuk ke teman-teman semua. Jadi gini, di Indonesia karena fokusnya masih salah, kita kadang-kadang berpikir, oh soalnya kalau gue nggak six pack itu artinya gue nggak berhasil dalam fitness gitu loh. Padahal sebenarnya fitness dari namanya aja itu adalah fitness. Badan kita jadi fit gitu loh. Badan kita dari yang tadinya lemah, males-malesan, sekarang jantung jadi lebih kuat, jalan bisa lebih jauh, kita bisa ngangkat barang yang lebih kuat, sehingga kalau kita lagi mau ngangkat barang, lagi kejadian sesuatu apa, kita bisa melindungi diri sendiri. Kita kalau kena sakit kita lebih tahan, tulang-tulang kita lebih kuat gitu loh. Tapi kadang-kadang yang dijadikan patokan hanyalah six pack-nya. Padahal itu hanya sebagian kecil dari fitness. Itu nggak melambangkan lu punya six pack artinya lu sehat. No. Tapi memang kalau di iklan ya pasti akan nyari orang yang six pack untuk dibilang sebagai influencer kesehatan. Padahal punya otot six pack itu bukan berarti kita akan sehat gitu loh. Tapi kalau dibandingin dari orang obesitas dan orang yang six pack, ya pasti biasanya akan lebih sehat yang six pack gitu loh. Tapi itu nggak bisa jadi patokan, karena ingat teman-teman, orang itu jadi six pack ada yang bukan karena usaha doang, tapi karena obat-obatan, penggunaan steroid, terus juga masih sedot lemak. Itu banyak sekali faktornya. Jadi kalau teman-teman mau incar six pack di dunia fitness yang sesungguhnya ya, tanpa menggunakan obat-obatan steroid, yaitu kalian harus menjalani kehidupan kesehatan yang konsisten dari waktu ke waktu, nggak bisa berhenti. Karena apa? Karena kalau kalian konsisten hidup sehat, badan kalian akan nanti kasih hadiah buat kalian. Kalian akan bisa lihat hasilnya. Kayak gue nggak akan sangka badan gue bisa seperti sekarang ini, bisa begini, gue nggak sangka gitu loh. Nggak sangka banget gue bisa angkat deadlift 240 kilo. Dulu gue awal-awal nge-gym, gue deadlift 140 kilo aja dulu menurut gue itu udah wah. 140, tapi sekarang gue bisa 240 bisa 3 kali pun. 100 kilo increase. Squat apalagi. Squat gue dulu ngira 3 plate kiri kanan, itu udah beban yang berat banget. Ternyata sekarang gue bisa 200 kilo, gue bisa 5 kali. Bedanya jauh teman-teman. Itu bisa kalian lihat dari kalau kalian konsisten, nggak bisa cepet. Penggunaan steroid tuh sebenarnya juga nggak gampang. Seandainya mereka latihan, cuma salahnya di sini, pengguna steroid dilawannya samanya nggak pakai steroid. Kan lucu. Di luar negeri ya lawannya sama yang pakai steroid dong, lu kebantai lu.
kalau lu pakai steroid tapi lu juga tingkahnya kayak orang nggak jelas gitu loh. Nah tapi pertanyaannya adalah apakah lu masih bisa six pack kalau pas lu pemula? Jadi kalau misalnya lu mulai dari orang yang badannya kurus, perutnya udah rata tuh, lemaknya dikit tuh, gue tahu ada beberapa orang begitu. Itu menurut gue termasuk genetik yang cukup oke, genetik yang wah, yang pengen dimiliki oleh banyak orang. Karena apa? Kalian pas nanti bulking, mau separah-parahnya kalian bulking di awal-awal, tuh kalian masih bisa lihat perut kalian paling 2 ketutup, 2 di bawah, sisa kelihatan 4, itu masih bisa begitu. Sedangkan orang skinny fat, dari sananya nggak ada, buncit, dia bulking nggak jelas, dia makin buncit dan nggak jelas badan. Itulah makanya untuk kalian yang punya badan kurus seperti gue bilang tadi, lakukan bulking dengan benar, jangan tertipu dengan gainer mulu, jangan tertipu dengan kenaikan berat badan 10 kilo terus dalam sebulan cepet, jangan seperti itu. Kalian punya genetik yang bagus, jangan disayangin. Ntar pas kalian udah buncit, kalian pusing sendiri nanti mikirin buat ngilangin lemaknya di atas gitu loh. Lean bulk aja, naikin beban, naikin berat badan pelan-pelan, 1 bulan cukup 2 kilo. Jadi kalian masih bisa stay lean gitu loh. Nanti pas kalian udah merasa, oh rada basah ya, jadi gue bulking lagi 4 bulan 5 bulan lagi, gue cutting, jadi gue gak terlalu basah lagi. Lebih mending kalian seperti itu daripada kalian baru 1 bulan otot nambah juga belum, udah harus bersih lemak. Jangan begitu teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya adalah untuk teman-teman yang tetap mau bulking, mau jadi segede-gedenya, kan lama-lama bakal hilang tuh six pack-nya, mungkin dari yang 6 jadi tiba-tiba burem jadi cuma kelihatan 4. Gue maunya cuma kelihatan 6 terus bro, gimana? Nah kadang orang yang di internet tuh nyaranin lu, oh bisa kok ikutin cara gue, lu mau makan kayak gimana langsung jadi badannya. Bullshit, ntar lu dikasih yang aneh-aneh lah, ntar gue udah banyak banget nemuin dan gue kadang kasihan aja gitu loh. Jadi kadang benar-benar itu sebalik lagi kayak yang gue bilang, gaya hidup yang sehat. Nah sekarang kalau ditanya maksimal atau enggak, lu bisa bulking dengan tetap kelihatan six pack lu, body recomp bisa, tapi lu jangan harap lu akan maksimal gitu loh. Mungkin kalau orang lain yang bulking biasa, mereka nambah 6 kilo, lu mungkin hanya nambah 3 dalam kurun waktu yang sama gitu loh, dalam kurun waktu yang sama. Tapi kalau misalnya bedanya lu dan dia, lu nggak perlu cutting lama-lama. Misal lu diet nanti sebulan cukup bersih tuh udah. Kalau dia mungkin bersihin lemaknya, eksesnya harus tambah 3 bulan. Itu bedanya kalau lu bener-bener main pelan sama lu main cepat. Dan lu ingat, semakin tinggi level lu, semakin sulit lu untuk bangun otot. Gua udah level kayak gini, gua belum bilang gua masih lambat ya, gua belum lambat ini. Tapi kalau lu udah di atas gua lagi, itu udah lebih lambat. Nah gua aja kalau orang lain dengar tuh pasti akan bilang lambat. Contoh, gua paling nambah deadlift 1 tahun tuh paling cuma 10 kilo sampai 20 kilo. Itu udah 20 kilo tuh udah banyak banget. Lama-lama udah cuma jadi 10, ntar jadi 5. Pas teman-teman mah maunya setahun nambahnya 100. Itu yang gue bilang. Jadi lo itu pun dihitungnya dari power. Coba dihitung dari otot, lebih kecil lagi. Paling 1 tahun nambah 2 kilo, 3 kilo, who knows gitu. Tapi yang pasti lo nggak, makanya jangan tertipu iklan sebulan nambah 10. Waduh, hebat. Masuk tepuk tangan gue, 10 kilo kalau dalam bentuk otot dalam 1 tahun, nggak pakai apa-apa gitu. Apa-apa yang gue maksud bukan suplemen whey ya, tapi maksudnya ini aneh. Itu udah hebat banget gitu loh. Jadi makanya untuk kalian yang memang mau stay lean seperti itu, kalian ya harus terima konsekuensi. Mungkin nggak bisa maksimal gitu loh. Gua pun sendiri kalau gua menjalani gaya hidup yang maunya baru gedein dikit basah cutting, gua nambah powernya susah gitu loh. Jadi contoh, gua hobinya gua power builder, gua maunya jadi kuat tapi gua juga membangun otot. Pencapaian gue termasuk ada di rower, jadi gue ikut lomba di rower 2 kali
di kelas di bawah 80 kilo sekali dan di bawah 85 kilo 2. Nah, jadi termasuk pencapaian walaupun gue nggak fokus six pack. Nah, kenapa gue nggak fokus six pack? Karena gue merasa pas gue sudah diet dekat-dekat body fat yang rendah, nih gambar gue dulu pas darah rendah, itu gue kalau mau push ke bawah, gue akan makan lebih sedikit lagi dan energi gue udah nggak bisa nutupin latihan keras gue buat angkat beban. Nah itu pilihan buat gue dong. Gue lebih mau six pack, gue lebih mau angkat beban. Gue lebih mau angkat beban. Gue bukan ngincer medali ya, ini termasuk salah satu pencapaian aja, tapi bukan yang gue incer. Yang gue incer adalah gue pengen jadi badan yang fit, yang kuat. Gue pengen berotot, tapi gue juga pengen kuat, bukan cuma berotot doang gitu loh. Gue pengen punya badan yang gede, kaki yang gede, tangan yang gede, tapi gue bisa angkat bebannya, gue bisa gunakan ototnya gitu loh. Makanya itu termasuk happy-happynya gue. Apa yang gue senengin dari olahraga angkat beban, olahraga fitness, bukan six packnya gitu. Tapi dengan begini aja, gue kan juga mau badan bagus, gue nggak mau terlalu basah. Kadang gue pas lagi bulking, gue harus cutting yang menyebabkan gue nggak bisa tumbuh, nggak bisa jadi sekuat yang harusnya gue bisa. Itu yang teman-teman harus pikirin. Jadi kalian jangan takut untuk bulking dulu. Six pack itu akan datang. Tapi kalian pastiin kalian punya dulu ototnya. Gitu loh. Jadi kalau kalian nanti udah punya ototnya, cutting itu masalah gampang. Kalau kalian punya goal kayak gua gini yang bercabang, gua mau berotot, mau jadi kuat, gua mau kering, itu bakal lebih susah lagi. Kalau kalian yang fokusnya cuma bangun otot badan jadi, bisa banget. Tapi ya six pack-nya dipinggirin dulu. Fokus dulu di ototnya, kembangin ototnya. Percaya deh sama gua. Lu hasil-hasilnya akan lebih kelihatan nanti di depan. Daripada lu cutting baru nambah sedikit otot, udah dibakar lagi mundur. Nambah dikit, mundur lagi. Mending lu bangun, nanti bersihin lu masih sisa banyak. Seperti itu jalannya. Jadi teman-teman semoga disini dapat tercerahkan, nggak tertipu lagi sama pikiran yang harus six pack sekarang, nggak, tenang aja. Cuma kuncinya adalah clean bulk. Jangan bulk cepet-cepet. Gue ulang terus ke semua teman-teman gue. Banyak banget yang komen, gue berhasil kok nambah 10 kilo ya. Lihat badan lu jadi kayak apa. Iya aja. Berani gue liat badannya. Oke, sampai situ ya videonya. Jadi bukan ribut, tapi cuma mau menceritakan teman-teman karena gue sendiri sudah mengalami bulking cutting yang gak jelas udah berkali-kali juga. Jadi gue mau supaya teman-teman di sini bisa tercerahkan, industri Indo semakin maju jadinya. Oke, see you guys on next video. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. See you guys next video. Bye bye.